Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya diamanahi oleh Inspirasi Malam untuk menyampaikan materi morfologi. Nah, materi morfologi ini sebenarnya kalau di bidang studi linguistik ya, atau program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau pendidikan linguistik ya, atau sastra Indonesia, biasanya diajarkan dalam satu semester. Nah, malam ini kita coba memadatkannya atau merangkumnya menjadi 4 poin ya yang diamanahi, mulai dari pengertian morfologi itu sendiri, nanti ada morf dan alomorf, terus masuk ke perbedaan morf dan alomorfnya, nanti prinsip-prinsip pengenalan morfemnya, baru masuk ke proses morfologis dan morfofonemik ya. Baik, kita lihat dulu apa sih itu morfologi begitu. Kalau saya boleh kenalkan kepada teman-teman semua bahwa morfologi ini salah satu dari cabang ilmu linguistik ya, terutama linguistik mikro seperti yang disampaikan di pertemuan pertama oleh pemateri pertama, ada linguistik mikro, ada linguistik makro gitu. Morfologi ini salah satu bagian dari linguistik mikro. Kemarin malam teman-teman sudah belajar atau sudah menyimak itu tentang fonologi. Nah, malam ini tentang morfologi. Kalau boleh diibaratkan, morfologi ini merupakan matematikanya dalam tanda kutip ya, matematikanya linguistik begitu. Karena polanya harus dihafal rumusnya sehingga nanti tidak salah dalam pembentukan kata begitu. Baik, apakah morfologi itu? Kita lihat secara etimologi atau asal usul kata. Kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Secara sederhana dapat disimpulkan ilmu bentuk begitu. Sementara itu menurut Kristal ya, morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem. Apa itu morfem? Nah, nanti setelah ini akan saya jelaskan ya. Yang jelas terlebih dahulu teman-teman harus paham morfologi itu apa begitu. Selanjutnya Ramlan juga mengatakan bahwa, saya beritahu Ramlan ini merupakan bapak linguistik struktural Indonesia ya. Kalau di luar negeri ada Ferdinand de Saussure, ada Bloomfield, ada Noam Chomsky. Nah, kalau di Indonesia ada Ramlan. Selain Frida Laksana ada Ramlan. Di salah seorang bapak linguistik Indonesia begitu. Ramlan mengatakan bahwa morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Nah, jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata. Jadi tataran tertingginya adalah kata, bagaimana kata itu terbentuk. Nah, itu pengertian morfologi. Masuk kepada perbedaan morfologi dengan cabang ilmu kebahasaan lainnya. Sebenarnya ini nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya pembahasan terkait ini. Tapi ini secara singkat saya beritahu agar nanti tidak salah paham atau kedepannya lebih baik dalam menangkap materi atau menyimak materi begitu. Selain morfologi ini boleh dibilang beda-beda tipis dengan leksikologi. Itu makanya di tahap awal ini saya memberitahu agar teman-teman bisa membedakan gitu. Baik. Morfologi dengan leksikologi. Coba lihat di layar perbedaan morfologi dan leksikologi. Kalau morfologi yaitu mempelajari arti yang timbul sebagai peristiwa gramatik. Apa itu peristiwa gramatika? Peristiwa pembentukan kata. Misalnya morfeme bertemu dengan kata baca menjadi membaca. Itu disebut proses atau peristiwa gramatik. Peristiwa gramatika ialah yang biasa disebut arti gramatik atau grammatical meaning. Arti makan dengan memakan itu berbeda. Makan dengan memakan, mana yang proses gramatikal? Memakan, karena di sana ada morfeme dan kata makan begitu. Itu disebut proses gramatikal. Di sini harus duduk dulu. Masuk ke leksikologi. Leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap terkandung dalam kata atau yang lazim disebut arti leksikal. Secara sederhana saya beritahu, kalau leksikologi ini arti kamus. Saya contohkan tadi memakan. Nah, memakan
Itu arti berdasarkan kamus. Tentu morfem me dengan makan berbeda. Yang ada di kamus. Itu leksikal meaning. Artinya kata sebelum terjadi proses. Saya katakan tadi proses gramatikal itu misalnya awalan me atau afik me ditambah kata makan menjadi memakan. Nah, kalau leksikologi dia melihat arti sebelum terjadi proses gramatikal. Kalau kita lihat tadi awalan me dengan makan, berarti yang dilihat arti leksikologinya adalah makan. Kalau me ya tentu belum mempunyai makna karena butuh bergabung dengan morfem lain atau kata lain. Begitu. Kira paham di sini ya. Coba lihat di bawah, morfologi lebih mengarah pada masalah proses pembentukan kata, sedangkan leksikologi mengarah pada kata yang sudah jadi. Bisa dilihat. Jadi kalau morfologi proses pembentukan katanya, kalau leksikologi kata yang sudah jadi. Gitu. Morfologi dengan etimologi. Ya, misalnya kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani atau sin, yang artinya dengan. Ada misalnya kursi ya, berasal dari secara etimologi kata kursi ini berasal dari mana? Arab gitu. Nah, itu secara etimologi. Asal usul kata. Jadi kata kursi itu telah kita serap dari bahasa Arab. Jadi asal usul kata kursi adalah dari secara etimologi adalah dari Arab begitu. Nah, itu perbedaannya. Sintaksis ya, kalau sintaksis itu mempelajari hubungan antar kata. Kalau morfologi membahas kata, kalau sintaksis antar kata. Nah, di sana harus duduk ya perbedaannya. Catatan tentang yang awal ini, ujung dari proses morfologi adalah terbentuknya kata dalam bentuk dan makna sesuai dengan keperluan dalam satu tindak pertuturan atau tindak tutur begitu. Nah, di dalam morfologi ini ada namanya morf, alomorf, dan kata. Morf, alomorf, dan kata. Nah, ini perlu kita bedakan dulu. Ya, teman-teman kita belajar secara perlahan saja ya. Sedang ini memang agak sedikit butuh hafalan sebenarnya kalau belajar morfologi ini kurang lebih sama dengan matematika. Karena pola-pola dan segala macam itu perlu dihafal. Jadi kita belajarnya secara perlahan saja. Insya Allah nanti bisa paham. Begitu. Terlebih dahulu morfem, morf, alomorf, dan kata. Morfem, morf, alomorf, dan kata. Bentuk-bentuk linguistik dapat berujuk morfem, alomorf, dan kata. Apa perbedaan di antara keempat hal ini? Nah, mari kita lihat. Morfem. Ya, morfem beda. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata. Di dalam morfologi ada yang dikatakan morfem, ada yang dikatakan morf, ada yang dikatakan alomorf, ada yang dikatakan kata. Jadi harus duduk satu-satu. Ini merupakan bagian dari morfologi. Apa itu morfem? Ya, morfem adalah satuan gramatik yang paling kecil yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Satuan terkecil yang paling kecil dan tidak memiliki satuan lain sebagai unsurnya. Kalau arti secara sederhana, saya katakan bahwa morfem ini adalah satuan bahasa terkecil yang tidak memiliki makna. Kenapa tidak memiliki makna? Nanti saya jelaskan. Jadi kalau morfem adalah satuan bahasa paling kecil yang belum memiliki makna. Ya, itu. Terus morf. Morf adalah fonem atau urutan fonem yang berasosiasi dengan suatu makna. Anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya, wujud konkret atau wujud fonemik dari morfem. Ya, jadi ini adalah urutan fonem ya. Kalau morfem tadi adalah satuan bahasa terkecil yang belum memiliki makna. Kalau morf adalah fonem atau urutan fonem. Malam kemarin teman-teman sudah belajar apa itu fonem kan? Ya. A, B, C, D, E sampai Z itu disebut fonem. Jadi morf ini adalah urutan fonem. Masuk ke alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya
berbebel adalah alomorf dari morfem ber. Paham ya di sini ya? Secara sederhana kita lihat di dalam bagan ini. Morfem, morf, alomorf. Morfem. Morf adalah morfem yang punya beberapa struktur fonologi. Alomorf adalah anggota satu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi mewakili fungsi dan makna yang sama. Coba lihat ini. Ada di sana affixment. Ya, affixment ini ada variasinya mem, men, meng, menge, dan me. Itu disebut morf. Jadi variasi dari men ini, variasi dari affixment yang ada di antaranya mem, men, meng, menge, dan me, itu disebut morf. Jelas di sini ya. Di variasi dari morfem, kalau men ini disebut morfem. Kenapa disebut morfem? Seperti yang saya jelaskan tadi, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang belum memiliki makna. Men, ber, ter, be, teng. Nah, itu disebut morfem karena belum memiliki makna. Harus bergabung dengan morfem lain baru memiliki makna. Contohnya apa? Men tambah baca, membaca, baru memiliki makna. Ya. Jadi morfem itu adalah satuan bahasa terkecil yang belum memiliki makna. Ini morfem men, ada variasinya mem, men, mang, menge, dan me. Itu disebut variasinya disebut morf. Ya. Jadi morfem mem dengan variasinya ini disebut alomorf. Jadi men dengan variasinya yang ada 6 ini disebut alomorf. Di sini saya kira di sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Masuk ya. Morfem ini, kan tadi saya katakan morfem itu adalah satuan bahasa terkecil yang belum memiliki makna. Sehingga dia harus terikat ke morfem atau dia harus menempel kepada kata atau morfem lain. Morfem ini dibagi menjadi 2. Ada morfem bebas, ada morfem terikat. Kalau morfem bebas, morfem yang dapat berdiri dalam tuturan biasa atau morfem yang dapat berfungsi sebagai kata. Contohnya apa? Juang, ya, juang, kontra. Terus apa bedanya dengan kata, Kak? Tentu berbeda. Nanti akan saya bedakan. Akan saya berikan penjelasannya ya kepada teman-teman semua. Jadi morfem bebas, morfem yang dapat berdiri sendiri. Ya, morfem yang dapat berdiri sendiri. Ya. Ada morfem terikat, morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Ini seperti men, yang tadi itu, morfem men, pen, mang, segala macamnya itu harus menempel ke morfem lain agar dia bisa bermakna. Gitu. Di sini jelas ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Contoh bersepeda. Bersepeda, ber itu merupakan morfem terikat karena dia harus menempel ke kata atau morfem sepeda. Ya. Kata atau morfem sepeda. Sehingga baru memiliki makna gitu. Jadi bersepeda, ber itu morfem terikat, morfem bebasnya sepeda. Gitu. Nanti perbedaan kata dengan morfem akan saya jelaskan. Nah, masuk ke kata. Tadi setelah saya jelaskan, morf adalah variasi dari morfem, ya. Alomorf adalah morfem dan variasinya. Ya, misalnya men dan variasi men itu disebut alomorf. Masuk ke kata. Ke kata, satuan bahasa terkecil yang sudah memiliki makna. Ya, secara sederhananya saya gambarkan demikian. Satuan bahasa terkecil yang sudah memiliki makna. Kalau tadi morfem satuan bahasa terkecil yang belum memiliki makna, sedangkan kata adalah satuan bahasa terkecil yang sudah memiliki makna. Kita lihat kembali ke sini. Ber ini disebut morfem. Sepeda ini bisa disebut kata, bisa disebut morfem bebas. Dia bisa berdiri sendiri dan telah memiliki makna. Ya. Nanti saya jelaskan perbedaan morfem dengan kata ya, supaya tidak ragu. Ini ciri-ciri kata. Nah, ini perbedaan morfem dengan kata agar teman-teman tidak ragu. Kata itu sama dengan morfem. Ya. Kata sama dengan morfem, tapi morfem tidak sama dengan kata.
kata merupakan suatu kesatuan penuh dan komplit dalam sebuah ujaran bahasa. Jadi tidak ada satuan yang lebih kecil lagi yang memiliki makna selain kata. Kata itu sama dengan morfem, morfem itu tidak sama dengan kata. Ya. Maaf. Nah, ini saya perlihatkan. Ini contoh-contoh pokok kata ini sama dengan morfem bebas ya. Alir, standar, juang, baca, ambil, perbesar, pertiga, ketahui, jabat, main, rangka. Semuanya ini ya secara tuturan bisa berdiri sendiri tapi belum memiliki makna karena harus diikuti oleh kata setelahnya. Makanya dikatakan ini morfem bebas gitu. Hanya khusus untuk yang ini. Termasuk yang sepeda tadi juga. Ini saya lanjutkan. Masuk ke prinsip-prinsip pengenalan morfem ya. Prinsip-prinsip pengenalan morfem. Pengenalan morfem dapat dilakukan dengan cara membanding-bandingkan suatu bentukan yang berulang dengan cara mengadakan substitusi. Substitusi ini adalah penyaluran ya. Nah, prinsip-prinsip pengenalan morfem ini ya, menurut Ramlan dan Muklis ya, itu ada 4. Mungkin menurut pendapat yang lain ada lebih ya. Kalau tidak salah ada yang menyebutkan 4 dan menyebutkan 7. Nah, khusus saya kutip pendapat Ramlan. Ini beliau menyampaikan bahwa prinsip pengenalan morfem itu ada 4. Yang pertama, menurut Ramlan, satu-satunya yang mempunyai struktur fonologik dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem. Selanjutnya, Muklis mengatakan bentuk-bentuk yang berulang yang mempunyai pengertian yang sama termasuk morfem yang sama. Coba lihat. Di kasus 1, kasus 2. Lihat di bagian pertama, di sini ada makna yang sama. Lihat, baca-baca. Semuanya ada kata baca-baca. Dibubuhi oleh morfem. Morfem terikat. Ada mem dan kan. Ada di dan kan. Ada pem dan an. Ada baca dan an. Ya. Coba lihatkan secara seksama. Kedua hal ini coba terlihat terlebih dahulu. Semuanya tetap memakai kata baca. Meskipun morfem terikatnya berbeda-beda. Sedangkan yang di sebelah ini, yang kedua, itu morfem terikatnya itu awalannya ter semua. Tetapi ini semuanya berbeda. Nah, perhatikan ini. Berdasarkan deretan kata tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk yang dan mempunyai pengertian yang sama pada deretan 1 adalah baca. Jadi, suatu prinsip pertama, sesuai prinsip pertama baca merupakan morfem yang sama, yaitu baca. Nah, ini semuanya morfem yang sama, baca. Nah, meskipun diikuti oleh afik atau morfem lain. Ya, maknanya sama, membaca, membacakan, dibaca, dibaca, intinya baca. Morfemnya tetap sama baca. Tapi pada kasus kedua, pada deretan 2, walaupun ter merupakan bentuk berulang, ter itu berulang dengan semuanya, tetapi berbeda. 3 kata yang pertama berarti paling, coba lihat. Terkecil, terindah, terpandai. Ini bermakna atau berarti paling atau superlatif. Sedangkan 3 kata yang kedua berarti dapat di. Ya. Terjebak, tertembak, tercapai. Ya, dapat di aspek perfektif. Dengan demikian ada 2 morfem di sini, yaitu ter pada 1 yang bermakna paling, ter yang kedua yaitu bermakna dapat di. Ya. Tertembak, terjebak, bermakna dapat dijebak. Tertebak, dapat ditebak. Hanya begitu. Tuan kean, kehujanan, dan kean dalam kemanusiaan, meskipun keduanya mempunyai struktur fonologi yang sama, artinya diberi awalan dan akhiran, ya, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam satu morfem karena makna atau arti gramatikal tidak sama. Satuan kean dalam kehujanan menyatakan makna pasif keadaan, kehujanan, ya, pasif keadaan.
Sedangkan kean dalam kemanusiaan menyatakan makna abstraksi atau hal, ya, hal kemanusiaan. Gitu. Ini bahasannya memang agak ini ya teman-teman ya, karena anak linguistik pun, teman-teman linguistik itu butuh waktu 1 semester untuk memahami ini. Mudah-mudahan cara penyampaian saya ini dapat dipahami secara sederhana, sehingga dalam keseharian itu dapat membedakannya, itu yang terpenting. Yang kedua, satuan-satuan punya struktur fonologi yang berbeda. Ini bisa dibaca nanti di PPT saya langsung ke contoh saja. Perhatikan contoh ini. Ada membaca, mendengar, mencari, menggali, melihat. Pada deretan tersebut terlihat bahwa bentuk yang mirip adalah mem, dan me. Bentuk-bentuk itu punya arti yang sama, yaitu melakukan. Membaca, berarti melakukan aktivitas baca. Mendengar, melakukan aktivitas dengar. Mencari, melakukan aktivitas cari. Menggali, melakukan me-nya itu bermakna melakukan kegiatan gali. Begitu. Jadi perbedaan yang terdapat pada fonem akhir, yaitu mem itu ada m di sana, men ada n, men itu ada lambang fonemik ya. Itu di pelajaran teman-teman malam kemarin itu bisa dilihat lagi. Ya, tanda itu apa? Apostrof kalau tidak salah saya itu namanya. Ya. Dan zero. Kenapa zero? Kan seharusnya di sini ada men ya, sehingga hilang n-nya itu, sehingga dikatakan di sana zero nasal. Begitu. Kita lanjut prinsip ketiga, langsung ke contoh saja. Perhatikan contoh, ada bermain, berlari, berbaris, beternak, bekerja, berunding, belajar. Perbedaan bentuk ber pada bermain, berlari, berbaris, dan bentuk be pada beternak, bekerja, berunding, kiranya dapat dijelaskan secara fonologi. Bentuk ber berubah menjadi be apabila diikuti dengan bentuk dasar yang silabelnya bernuklus fonem pepet e dan berpoda r. Apabila diikuti oleh bentuk ajar dan ber, berubah menjadi belajar. Begitu. Prinsip keempat, lihat langsung ke contoh. Apabila dalam struktur satuan berparalel atau sejajar dengan suatu kekosongan, maka kosongan itu merupakan morfem, ialah disebut morfem zero yang saya jelaskan tadi. Ia membeli sepeda, ia menjahit baju, ia menulis surat, ia memakan roti misalnya. Tetapi meskipun me-nya ini tidak dituliskan, ia makan roti pun maknanya sudah sama. Maka itu disebut morfem zero. Begitu. Lanjut ke proses morfologis. Ya. Sekali lagi saya jelaskan, sebenarnya morfologi ini bahasannya sangat banyak, tetapi untuk pertemuan ini saya jelaskan secara umum. Ya, kalau di perkuliahan ini butuh 1 semester minimal. Begitu. Tapi teman-teman, saya padatkan untuk beberapa waktu ini, ya waktu yang sangat singkat ini, belajar tentang seluk bentuk kata. Ya. Sekarang masuk kepada proses morfologis. Apa itu proses morfologi? Baik, sebelum masuk ke sini, saya ulangi dari awal tadi. Tadi sudah saya jelaskan pengertian morfologi, yaitu ya, cabang ilmu linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata atau proses pembentukan kata. Dalam morfologi ada morfem, ada morf, ada alomorf, ya, ada kata. Morfem itu terbagi 2, ada morfem bebas, morfem terikat, begitu. Ya, tapi morfem dengan kata itu berbeda. Sudah saya jelaskan tadi, itu poin-poin penting yang perlu dipahami secara agar tidak hilang begitu saja. Kita masuk ke proses morfologis. Proses morfologis atau morfologi, proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Membaca. Bentuk dasarnya apa? Baca. Jadi prosesnya ini adalah proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Nanti saya jelaskan ya. Sebenarnya dalam proses morfologis ini ada 9, sangat banyak teman-teman. Ini 9 ini bahasanya panjang. Kalau saya memberi perkuliahan, terkadang 9 ini saya ajarkan di 4 kali pertemuan atau 4 minggu gitu. Tapi kepada teman-teman malam ini
Saya perkenalkan satu saja, afiksasi. Ya, sebenarnya ada derivasi zero yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Begitu, ada afiksasi, reduplikasi, komposisi. Komposisi ini sama dengan proses memajemukkan kata. Abreviasi, derivasi balik, meta analisis, analogi, kombinasi proses. Banyak. Hari ini saya jelaskan tentang afiksasi dulu, karena ini yang sangat umum. Gitu. Afiks, ya, ini beberapa pengertian afiks. Afiks itu imbuhan. Yang dikatakan afiksasi adalah proses pengimbuhan. Ya, proses pembentukan kata melalui imbuhan. Itu disebut dengan afiksasi. Tapi yang dikatakan afik adalah afikmam, afikber, itu disebut afik. Ya, ketika afik itu menempel dengan morfem bebas atau kata, ya, afik itu menempel dengan kata, itu disebut dengan proses afiksasi. Paham ya? Nah, di sini saya jelaskan dulu afik. Suatu satuan gramatik yang terikat di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata atau pokok kata yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan lain. Artinya harus melekat pada satuan lain. Nah, menurut Ida Bagus Putrayasa, nah ini baru pengertian afiksasi. Seperti yang saya jelaskan secara sederhana, proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik berupa tunggal maupun kompleks. Ya, ini Abdul Khair juga menjelaskan. Tak perlu saya persingkat saja. Nah, ini jadi afiks berdasarkan latar. Ada simulfix, ya, ada prefix, ada infix. Ya, simulfix, prefix, infix. Pada intinya ada 3 hal itu. Ya, ini hanya kombinasinya. Suprafix, intrifix, transfix, itu kombinasi saja. Suffix, konfix, kombinasi afiks. Tapi intinya ada 3, simulfix, prefix, infix. Lihat tabel ini. Nah, prefix, ya, prefix itu jenis afiks yang berada di awal. Ya, ada mang, man, di, ter, pang, pe, se, par, pra, ke, a, maha, para. Ada di awal. Infix ada di tengah. Ya, teman-teman. Infix itu adalah afiks, jenis afiks yang berada di tengah. Ada l, r, m, in. Suffix itu di akhir. Suffix itu di akhir. Ya, suffix itu di akhir. Prefix di awal, infix di tengah, suffix di akhir. Masuk ke konfix. Konfix ini gabungan awal dan akhir. Ya, penan, pean, peran, beran, kean, begitu. Infix, contoh infix, ya, infix ini contohnya di dalam kata itu apa, Kak? Contoh gigi plus r, ya, dia berada di tengah. Gigi plus r menjadi gerigi, ya, salah satu contohnya. Apalagi, Kak? Apalagi, ya? Tunjuk dan l, ya. Tunjuk dan L itu menjadi telunjuk. Nah, banyak hal yang lain. Ya, sidik dan L menjadi selidik. Nah, banyak yang lain. Ini, afik berdasarkan asal ada afik asli, ya, afik asli, ada afik asing. Ini teman-teman. Afik asing bisa dilihat ini. Mana ya? One. Ya, one ini afik asing. Wati, afik asing. Ya. Wati, Wan, ya, Dermawan, misalnya Wan ini, ya, Budiman, Man ini afik asing. Ya. Nah, jadi proses morfologis saya perkenalkan pada teman-teman itu khusus afiksasi, ya. Banyak yang lain, ada reduplikasi, pengulangan kata, kata-kata majemuk. Reduplikasi itu apa contohnya, Kak? Contohnya lari-lari, pengulangan kata. Berlari-larian, pengulangan kata. Kata majemuk apa, Kak? Contohnya, Kak, 2 kata yang bergabung memiliki makna yang baru. Apa contohnya? Kamar mandi. 2 kata, kamar dan mandi. Ya. Secara sendiri-sendiri memiliki makna. Kamar memiliki makna, mandi memiliki makna. Tapi ketika mereka bergabung, itu makna yang berbeda, memunculkan makna baru. Kamar mandi. Ruangan tempat mandi, itu maknanya.
Apa contoh yang lain? Rumah sakit. Rumah dan sakit digabungkan memunculkan makna baru. Itu disebut kata majemuk atau proses memajemukan kata. Jadi ada 3. Ada fiksasi, proses pembentukan kata yang dilengkapi dengan imbuhan. Ada reduplikasi, pengulangan kata. Ada kata majemuk. Ya, saya perkenalkan 3 malam ini. Itu yang sering muncul di dalam makalah teman-teman, ya, artikel teman-teman, ya. Nanti sering muncul itu, jangan salah. Masuk selanjutnya, ada proses morfofonemik, ya, proses morfofonemik. Proses morfofonemik, saya jelaskan. Morfofonemik, apa itu morfofonemik? Morfofonemik ini adalah proses perubahan fonem. Apa itu perubahan fonem, Kak? Kok bisa gitu kan? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Proses penambahan fonem, kok bisa bertambah, Kak, fonemnya? Kok bisa begitu? Gitu. Proses hilangnya fonem, loh, kok hilang? Nah, ini disebut proses morfofonemik. Ya. Nah, morfofonemik adalah mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Ada morfem dengan morfem lain bertemu. Contoh, ini proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem. Fonem N, bentar, lihat tanda panahnya. Proses perubahan fonem, lihat tanda panahnya, terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Jadi ada morfem men dan morfem pen. Itu nanti kalau bertemu dengan bentuk dasar, untuk dasarnya ini nanti kita lihat apa saja, itu terjadi perubahan fonem. Lihat, fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi fonem M apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan P, B, F. Nah, makanya saya katakan tadi, morfologi adalah dalam tanda kutip matematikanya linguistik. Hafalan, ada rumusnya. Nih, men, pen, berubah jadi N, berubah jadi M, apabila bertemu dengan huruf P, B, F pada kata selanjutnya, atau morfem selanjutnya. Contoh, langsung ke contoh. Men, paksa, ini ada P, sehingga di sini terjadi perubahan fonem menjadi apa? Memaksa. Gitu, menjadi memaksa. Ada morfem pen bertemu dengan kata atau morfem berontak, pen plus berontak menjadi berontak, ya, N-nya berubah menjadi M. Jadi perubahan fonem ini yang pertama, morfem men dan pen bertemu dengan fonem PBF pada kata yang melekat setelahnya. Paham ya? Men plus fitnah menjadi memfitnah. Gitu. Lanjut. Fonem N pada men dan pen berubah menjadi fonem N. Nah, ada lagi nih. Yang tadi morfem men dan N berubah jadi M apabila setelahnya itu ada fonem PBF. Ya, seperti pada kata-kata paksa, berontak, fitnah, itu kata awal, fonem awalnya kan PBF. Nah, ini selanjutnya, fonem N pada men dan pen berubah menjadi N. Apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem T, D, S. Nah, fonem S di sini hanya khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contoh, nah, jadi yang tadi dari berubah jadi M, yang sekarang berubah menjadi N. Contoh, men bertemu dengan kata tarik, yang di sana fonem awalnya adalah T, menjadi berubah menjadi N, menjadi menarik. Pen bertemu dengan kata datang, menjadi pendatang. Men bertemu dengan lanjut.
Nah, yang tadi berubah jadi, yang pertama berubah jadi M, yang kedua berubah menjadi N, yang ketiga, nah ini. Fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi nya. Ini apa ya dibacanya ya? Ya. Apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan S, C, J. Contoh, men, ya, men bertemu dengan kata sapu menjadi menyapu. Men bertemu dengan syukuri menjadi mensyukuri. Ya, pen bertemu dengan cukur menjadi pencukur. Ya. Dan selanjutnya begitu. Contoh yang ini, khusus yang 3 ini adalah yang 2 ini, menyapu dan mensyukuri. Ini contoh yang kedua di bawah ini contoh yang salahnya. Ini contoh yang benarnya. Ya, agar terlihat perbedaannya di sana. Ini salah ya, C dan J ini tidak masuk ini. Dalam menghilangkannya. Kita lanjut ya. Fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi N. Ya, N dan G. Ini bentuk fonemiknya. Ya, kalau dalam tulisan fonemik ditulis begini. Apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan K, G, X, H, dan vokal. Apa itu vokal? Selain A, I, U, E, O. Ya, selain A, I, U, E, O. Maksud saya K, G, X, H, dan huruf vokal ya, H, I, U, E, O. Ya, contoh, men tambah plus bertemu dengan kata kacau, mengacau, pen menjadi penggali, pen menjadi penghayal, men menjadi bertemu dengan kata hias menjadi menghias. Ya. Jadi untuk perubahan ini ada 4. Pertama berubah menjadi huruf M. Yang kedua pertama huruf M, yang kedua berubah menjadi N, yang ketiga berubah menjadi N dan Y, yang ketiga berubah menjadi N dan G. Ya. Nah, ini. Banyak ada yang berubah menjadi L ya. Apabila bertemu dengan morfem ajar. Ya, ber plus ajar menjadi belajar, per plus ajar menjadi pelajar gitu. Ya. Keenam, fonem atau pada morfem K-an atau P-an dan I mengalami perubahan menjadi fonem K sebagai akibat pertemuan dengan bentuk dasarnya berakhir dengan fonem ini. Saya lupa namanya ini apa ya. Untuk K-an plus duduk menjadi kedudukan. Baik. Pen, an, petik menjadi pemetikan. Rusak plus i menjadi rusaki. Nah, yang tadi proses apa tadi? Perubahan fonem. Sekarang penambahan fonem. Ya. Terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri satu suku kata. Contoh, bon, las, catur. Di menge, fonem tambahan e sehingga pen berubah menjadi penge ya. Penge. Ada penambahan fonem e di sana. Nah, ini contohnya. Terjadi akibat pertemuan morfem an, ke-an, dan pe-an. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Contohnya banyak. Nanti teman-teman bisa baca, akan saya bagikan PowerPoint ini nanti. Teman-teman bisa baca sendiri. Contohnya banyak. Dan ini hanya beberapa contoh saja. Tentu dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak lagi. Tapi pola-polanya, kalau teman-teman ragu bisa pedomani ini. Untuk persingkat waktu, saya lanjut saja. Selanjutnya, proses penghilangan fonem. Ya, proses penghilangan fonem. Proses penghilangan fonem. Proses hilangnya fonem N pada men dan pen dengan bentuk dasar dan nasal. Ya, contoh men plus lerai menjadi melerai. Terjadi hilangnya fonem N ya. Pen dan plus rama menjadi perama, men yakinkan menjadi meyakinkan. Pen plus warna menjadi pewarna. Men
plus nganga menjadi menganga. Ya, kan ini adalah nasal, nye, ya kan? Ini ini nasal gitu, ya teman-teman. Paham ya sampai di sini ya? Di proses morfofonemik itu ada proses perubahan fonem, ya, penambahan fonem, penghilangan fonem. Nah, ini ada lagi. Fonem R pada morfem ber, per, dan ter hilang akibat pertemuan morfem itu dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhiran dengan R. Nah, makanya ini harus dihafal ya. Kalau di sini tadi penghilangan fonem ada fonem awal dari kata-kata ada kata yang berawalan fonem L, R, Y, W dan nasal. Kalau yang di sini ditambah lagi dengan ada yang fonem R dan fonem R. Contoh, berenang. Terjadi penghilangan fonem R menjadi berenang. Berdaya menjadi teperdaya. Peramping menjadi per plus ramping menjadi peramping. Begitu. Nah, fonem PTSK atau KTSP ya, boleh disingkat. Kalau ragu dengan susah menghafalnya. PTSKP boleh KTSP ya. Pada awalnya morfem hilang sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem itu. Ya. KTSP ini fonem men dan pen ini bertemu dengan fonem-fonem yang katanya berawalan fonem KTSP. Contoh, men bertemu dengan paksa yang awalannya P menjadi memaksa, sehingga fonem fonem P-nya itu hilang. Itu menulis menjadi men plus tulis jadi menulis, fonem P-nya hilang gitu. Menyapu men tambah sapu menjadi menyapu, pen tambah karang menjadi pengarang gitu ya. Nah, catatan. Hilangnya fonem tidak terjadi pada bentuk dasar yang berprefik. Contoh, ya, yang berprefik ini contoh, ya, membersamai, ya, di sana kan membersamai, itu bisa dipecah menjadi bersama, bersamai, membersamai. Di sana ada prefik member. Ya. Hilangnya fonem juga tidak terjadi pada bentuk dasar kata-kata berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Keasingannya tadi itu seperti contoh yang tadi, mensurvei tadi. Mana ya tadi ya contohnya? Nah ini. Ini kan dia seharusnya kalau memakai kaidah yang tadi, KTSP tadi, ini harusnya kan hilang. Ini kan tidak hilang. Tapi kata survei ini kan serapan dari asing, tapi tak mempertahankan bentuk asingnya. Makanya dia tidak hilang. Paham ya? Nah, itulah penjelasan saya tentang morfologi secara secara umum kepada teman-teman semuanya, karena materinya sangat banyak ya, mungkin tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan secara lebih panjang. Yang jelas secara umum gambaran-gambaran tentang morfologi ini itu memang memiliki pola, dan pola-polanya ini memang harus kita hafal supaya terbiasa. Kalau tidak dihafal, membiasakan diri saja. Kalau misalnya kalau muncul ini kenapa begini ya, cek lagi ini, cek lagi, begitu ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya sampaikan maaf dulu karena waktu sebenarnya saya dihubungi panitia itu mulainya pukul 20 atau 19 WIB. Ya, sedangkan hari ini materinya diundur 20 menit ya, sehingga karena saya kira kita itu waktunya setengah jam sehingga selesai pukul 21.30 kita. Nah, saya sebelumnya sudah buat janji dengan teman yang lain karena ada agenda pukul 8:30 nanti harus mulai begitu. Oleh sebab itu untuk mempersingkat ya sesi tanya jawab, langsung saja kita diskusi ya. Saya ada sediakan beberapa sampel ya. Ini teman-teman nanti bisa langsung hidupkan mikrofonnya, silahkan di mute nanti ya untuk menjawabnya. Ya siapa saja boleh. Ya, silakan lihat latihan.
Kita supaya melekatkan pemahaman tentang apa yang saya jelaskan tadi. Yang satu ada men, meng, dan me. Ini bisa ini sebutkan kepada saya mana yang dikatakan morfem dan mana yang dikatakan morf dan alomorf. Ya, yang nomor satu. Ayo silakan. Silakan di mute. Silakan jawab. Ya. Silakan teman-teman. Yang nomor satu itu jawab ya. Ini nomor satu yang itu kayaknya Ya. morfem. Sama me. Ya. Nomor satu itu disebut apa tadi, disebut apa? Morfem. Oke, nomor satu disebut morfem, benar ya. Men, meng, dan me itu disebut morfem. Meng dan me itu merupakan variasi dari men. Ya. Variasi dari men ini yang ketiga ini disebut juga sebagai apa? Silakan. Alomorf. Nah, ini kan tadi morfem men ya. Ini semuanya itu bagian dari morfem men. Saya jelaskan begini. Nah, ini disebut morfem men. Variasinya ada men, meng, dan me. Dari morfem men ini disebut apa? Disebut apa, teman-teman? Morf. Benar, ya, disebut morf. Men, morfem men dan variasinya ini disebut Alomorf. Nah, benar ya. Paham berarti. Ya, morfem men ada variasinya men, meng, dan me. Ya, itu disebut morf. Variasi dari morfem men disebut morf. Men dan variasinya ini disebut alomorf. Sedangkan men ini merupakan ini satu-satu disebut ini morfem. Morfem. Ya. Ya, benar. Kontrikas. Silakan nomor 2. Silakan lanjut yang nomor 2. Nomor 2, teman-teman. Nomor 2, morfem bebas atau kata. Kata atau Benar, morfem. ya. Primorfem. Oke, benar. Ya. Nomor 3, itu apa? Disebut apa? Reduplikasi, pengulangan kata. Oke, berlari-lari dengan kaki-kaki disebut? Reduplikasi. Oke, benar. Sedangkan kata berlarian ini disebut berlarian apa? Itu konfiks Ini sufiks. Ya, kata dasarnya apa? Lari. Oh, berlari. Dasarnya lari. Ya, kata dasarnya lari. Lari. Kata dasarnya lari sehingga diberi afik, ya, diberi afik. Ya, diberi konflik ber dan benar. Bagus teman-teman. Nomor 4. Nah, ini sakit kamar mandi. Ini disebut kata apa? Majemuk. Kata majemuk. Apa? Kata majemuk. Ya, silakan satu orang menyampaikan apa itu kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan kata yang memang tidak bisa dipisahkan, tetapi memiliki makna masing-masing. Makna baru. Jadi, Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain. Saya Anissa Dwakelia, izin masuk ya. Jadi Ya. Itu kata yang digabung itu kalau dipisah itu memiliki makna yang berbeda. Ini contohnya ada rumah sama sakit. Itu kalau dipisah rumah sama sakit itu makna yang berbeda. Rumah itu kan tempat tinggal, sakit itu kan keadaan lagi tidak sehat. Namun kalau rumah sakit gabung itu menjadi tempat untuk merawat orang sakit. Nah, itu makanya disebut sama kata majemuk. Jadi begitu. Pintar ya, sangat benar sekali. Benar ya. Ya, benar. Aplaus dulu untuk teman kita ini ya. Benar. Ya, ini rumah sakit dan kamar mandi disebut kata majemuk. Ya. Kata majemuk itu adalah gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna, tetapi kalau digabungkan dia menghasilkan makna baru. Ya.
Seperti yang dijelaskan. Nomor 5. Nah, ini lanjut nomor 5. Bertanggung jawab. Nah, coba saya tanya dulu. Bertanggung jawab, pertanggungjawaban. Kata dasarnya ini apa? Bentuk dasarnya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung Nah. jawab. Oke, tanggung jawab. Yang bertanggung jawab ini, kata dasar tanggung jawab ditambah dengan? Prefix. Ya. Awalan ya. Awalan ber, sehingga menjadi bertanggung Jawab. maaf, ya, harusnya dipisah ini. Bertanggung jawab harusnya penulisannya dipisah. Kenapa dipisah? Karena tidak ada akhirannya. Beda halnya dengan yang sebelah ini. Pertanggungjawaban nih, saya beri warna ya. Nah, tanggung jawab itu merupakan bentuk dasarnya. Ya, tanggung jawab merupakan bentuk dasar, diberi konflik ya. Konflik padanan sehingga menjadi pertanggungjawaban. Penulisannya harus digabung karena dia diberi konflik, bukan hanya prefix ya. Paham perbedaannya dengan yang pertama ini, yang ini? Paham ya? Paham. Paham, Kak? Oke. Nomor 6. Ini penulisannya sudah benar atau salah? Salah. Salah. Oke. Yang benarnya apa? Yang benarnya apa? Menyapu. 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 Memaku. Apa? Sama mengotak. Menyapu, memaku. Menyapu, memaku, Dan? mengontak. Oke. Mengontak. Yang ini terjadi penghilangan Kehilangan. fonem S ya. Fonem S. Nah, ini proses morfofonemik ya, terjadi penghilangan fonem S. Katanya ini menjadi Diganti dengan N-nya. Nah, ya. Menyapu. Nah, oke. Yang ini Penghilangan Maku. itu P. Penghilangan fonem Ah. M. fonem. P yang hilang P. maku. Nah, oke ya. Jadi memaku. Nah, menjadi Memaku. ini. Mengontak. Mengontak. Nah, ini juga sama, kasusnya juga sama. Penghilangan. Kasusnya sama, teman-teman. Ya. Yang menjadi Oke, teman-teman ya. Oh. Nah, akhirnya jadinya mengontak ya, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman ya, ini saya saya inikan dulu ya. Ini ada. Baik teman-teman, silakan teman-teman, saya beri kuis ya teman-teman, karena kalau berlatih kata ini sama halnya dengan sering-sering latihan. Kalau soal matematika kan kita sering diberi soal, kita sering latihan, kita bisa hafal kan, meskipun kita bisa mengerjakan meskipun rumusnya kita tidak detail hafal. Sama juga dengan bahasa ini harus diterapkan begitu. Teman-teman, saya beri challenge ya, tantangan. Coba ya, silahkan raise hand ya, raise hand. Ini saya tutup dulu ya teman-teman. Saya tutup dulu. Nah, saya tutup dulu, ke sini dulu. Silakan teman-teman, siapa yang bisa memberikan contoh infix ya. Infix itu dia di tengah tadi. Ada berapa contoh tadi? Nah, ini saya buka lagi per poinnya agar teman-teman bisa melihat. Ya, contoh infix itu apa? Ini teman-teman, saya silakan beri 2 contoh. Nah, ini infix ini. Ada 4 ini. Ada L, R, N, dan I. Coba. Saya Kak Coba. Siti Rohmah. Bentar ya. Sebentar. Oke, silakan. Raise hand. Nih, siapa itu? Saya Kak Siti Rohmah. Saya Kak. Oke, silakan Siti. Ya, silakan Siti. Ya, silakan. Izin menjawab dari infix ya Kak.
Ya, Contohnya silakan. itu seruling, asal katanya suling. Iya. Ge- Benar. Ya, terus Seruling gelembung. ya. Ya. Iya, seruling, terus gelembung. Hmm. Cukup. Gelembung itu kata dasarnya apa? Bentuk dasarnya apa? Dan ditambah titik apa? Gembung ya, jadi ditambahin kata L infix L. Mohon koreksinya, Kak. Benar. Ya itu benar. Sehingga menjadi Gelembung. gelembung. Oke. Benar ya teman-teman. Ada lagi? Saya, Kak. Kan? Iya, silakan. Sampaikan namanya, silakan. Nama saya Anissa Dwi Aprilia. Jadi contoh Dari mana asalnya? asalnya dari Bontang, Kalimantan Timur, Universitas Mula Warman. Masya Allah. Silakan. Jadi itu contohnya ada gerigi. Itu infiksnya ER yang di tengah itu, sama telunjuk. Itu infiksnya EL. Ya, benar. Iya, katanya tuh kata asalnya tuh tunjuk, ditambahin EL jadi tunjuk. Kalau gerigi itu kan infiksnya ER ditambah sama gigi jadi gerigi. Baik teman-teman, saya kira benar ya. Saya sangat senang malam ini. Kenapa? Karena teman-teman baru satu kali menyimak dan satu kali belajar. Mungkin ada hal baru, mungkin morfologi masih asing bagi teman-teman semua, masih baru begitu. Tapi teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya, mengimplikasikannya begitu. Saya sangat senang. Sedangkan anak bahasa itu 1 semester. 1 semester belajar morfologi ini sangat panjang prosesnya begitu teman-teman. Baik, silakan teman-teman. Saya mau tahu teman-teman, silakan satu orang yang bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Nah, ini saya tantang ini. Siapa kira-kira? Boleh ya Fahri ya? Ya, karena kita biar bisa kita menyampaikan untuk kita langsung diserap begitu. Silakan siapa kira-kira? Apa itu morfologi, apa itu morf, apa itu alomorf, apa itu morfem, kan? Ada nih, Kak. Ada yang bisa? Oh iya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Jadi morfologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata. Oke, seluk-beluk bentuk kata ya. Iya, jadi seperti itu. Kemudian di dalam morfologi itu kita ada mempelajari morf, alomorf sama kata. Morf itu merupakan fonem atau urutan morfem yang memiliki asosiasi dengan makna. Kemudian ada alomorf, yaitu anggota morfem yang posisinya sudah ditentukan. Kemudian ada alomorf, yaitu morfem yang berbeda tetapi memiliki fungsi dan makna yang sama. Morfem itu ada 2, morfem bebas sama morfem terikat. Morfem bebas itu dia dapat berdiri sendiri. Sedangkan morfem terikat itu dia terikat sama suatu kata. Contohnya itu untuk morfem bebas itu ada sepeda. Kemudian untuk morfem yang terikat itu bersepeda. Yang bagian morfem terikatnya itu yang ber. Setelah itu kata itu jadi morfem, namun morfem itu bukan termasuk kata. Kemudian saya luruskan ya, morfem tidak sama dengan kata. Oke Kak, terima kasih. Lanjut. Ya, lanjutkan. Jadi setelah itu di dalam
dalam proses morfologis itu ada afiksasi yang merupakan proses pembentukan kata atau yang proses penambahan imbuhan di suatu kata. Ada yang pertama itu ada prefiks, infiks, sama sufiks. Itu yang secara umumnya yang kita kenal pas kita pelajari dulu di bangku sekolah. Benar. Jadi prefiks itu ada contohnya itu kata imbuhan yang ada di depan kata seperti di, ter, pe, sama ke gitu. Contohnya yang di itu kayak dilihat, itu terlihat, ke itu ya kelihatan. Nah, terus itu ada juga infiks. Infiks itu contohnya ada telunjuk sama gerigi. Baru ada sufiks. Contohnya itu lihatkan. Ya. Terima kasih ya. Saja Kak yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Anissa. Bagus. Bagus ya. Alhamdulillah teman-teman ya, saya kira sebentar dulu saya stop dulu presentasi share screen-nya sehingga semuanya bisa. Baik teman-teman, saya kira cukup untuk materi karena saya ada janji lain 8:30 untuk ya. Silakan Fahri, saya kembalikan kepada moderator. Salah dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa. Kalau ada pertanyaan, saya mohon maaf tidak bisa menjawab sekarang, tapi teman-teman silakan langsung DM ke Instagram saya. Ya, kalau mau masih ada pertanyaan atau bertanya tentang apapun, morfologi ataupun beasiswa segala macam, saya bisa bantu teman-teman. Ya, Instagram saya sama dengan nama saya ini ya, @nofrahadi begitu. Silakan teman bertanya, sharing apapun bisa, sharing menulis di media massa bisa sharing dengan saya, menulis artikel, menulis cerpen, menulis puisi bisa sharing dengan saya. Pokoknya berkaitan dengan sastra dan bahasa bisa sharing dengan saya, termasuk juga perihal beasiswa. Silakan Pak. Baik Kak, terima kasih. Luar biasa ya teman-teman. Kita pelajaran yang dipelajari selama 1 semester kita pelajari dalam waktu sekitar 70 menit. Dan kerennya lagi, kita benar-benar kayak kerasa dalam kelas ya teman-teman. Karena nggak kayak diskusi pada diskusi sebelum-sebelumnya yang kita cuma mendengarkan materi dan bertanya. Tapi kali ini kita benar-benar merasa bahwa ini di kelas, kita ada di kelas, kita benar-benar diuji pemahamannya, kemudian yang tujuannya untuk membuat kita lebih ingat ya teman-teman. Bahkan kita ditawari oleh pemateri kita untuk bertanya lagi di melalui DM Instagram, entah itu tentang materi ataupun tentang beasiswa teman-teman. Luar biasa. Terima kasih Kak karena telah bersedia berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dan telah bersedia juga untuk meluangkan waktu pada acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi ini dengan kondusif dari awal hingga akhir, dan tak lupa pula kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kru Inspirasi Malam. Saya selaku moderator mewakili yang terlibat mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja pun tidak. Untuk menyempurnakan diskusi kita pada malam hari ini, mari kita menutup dengan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf kepada teman-teman apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.